Om Swastiastu. Halo semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gede Dika Grahita Sukowibawa dengan NPM 2005-222-0100057 dari program studi Teknik Sipil Universitas Mahasiswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah pengawasan dan pengendalian biaya konstruksi, yaitu metode Added Value Management atau AVM pada proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar. Deskripsi tugas. Sebagai provinsi yang sedang mengalami perkembangan di bidang pendidikan, Bali mendapatkan dampak adanya tuntutan pengadaan sumber daya manusia yang layak dan memadai sebagai salah satu upaya guna mendukung pembangunan kota ini. Salah satu kota yang terdapat di Provinsi Bali yaitu Denpasar, yang memiliki potensi besar dalam perkembangan pendidikan guna meningkatkan dan mencerdaskan sumber daya manusia. Maka dari itu, pemerintah Kota Denpasar melakukan pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar sebagai salah satu sekolah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Dengan diadakannya pembangunan ini, diharapkan dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan cerdas. Kemudian pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar ini berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 732 Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Proyek ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020, yaitu sekitar selama 150 hari kalender. Dengan nilai kontrak sebesar 9.597.654.000 atau 9.597.654.000 berdasarkan dokumen kontrak. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali merupakan pemilik proyek SMA Negeri 10 Denpasar ini. Tinjauan penulis pada proyek ini adalah pada minggu ke-12, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 6 September 2020, dengan progres pekerjaan sebesar 64,27%. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cost varian dan schedule varian. Yang kedua, bagaimana kinerja dari segi waktu dan dari segi biaya. Yang ketiga, berapa waktu atau ETS dan biaya atau ETC yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian yang terakhir yaitu berapa total waktu dan biaya penyelesaian proyek. Selanjutnya yaitu data yang digunakan. Data proyek yang digunakan oleh penulis pada analisis kinerja proyek dengan metode AVM atau Added Value Management ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rencana anggaran biaya atau RAB. Yang kedua, time schedule rencana. Yang ketiga, time schedule realisasi. Yang keempat, laporan harian. Yang kelima, laporan mingguan. Yang keenam, daftar harga satuan sumber daya pelaksanaan. Kemudian yang terakhir yaitu progres yang ditinjau pada minggu ke-12 yaitu tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2020 dengan progres 64,27%. Kemudian selanjutnya itu kerangka analisis. Kerangka analisis ini yaitu memerlukan beberapa data yaitu laporan harian, harga satuan sumber daya lapangan, laporan mingguan, RAB, dan juga time schedule. Dari analisis data ini kemudian akan didapatkan direct cost dan nilai indirect cost. Kemudian setelah itu untuk analisis dan pembahasannya akan mendapatkan ACWP yaitu dengan rumus direct cost ditambah dengan indirect cost. Kemudian BCWP yaitu dengan rumus real cost dikali dengan progres realisasi, dan kemudian yaitu BCWS yaitu real cost dikalikan dengan progres rencana. Setelah didapatkan ACWP, BCWP, dan BCWS, kemudian kita akan mendapatkan yang namanya CV, CPI, SPI, dan juga SV. CV ini yaitu berumus BCWP dikurangi dengan ACWP, CPI yaitu BCWP dibagi dengan ACWP, SPI yaitu BCWP dibagi dengan BCWS, dan yang terakhir yaitu SV yaitu BCWP dikurangi dengan BCWS. Selanjutnya dari data CPI dan SPI kita akan mendapatkan ETC dan juga ETS. ETC yaitu dengan rumus nilai kontrak dikurangi BCWP dibagi dengan CPI. Kemudian untuk ETS atau yaitu dengan rumus sisa waktu dibagi dengan SPI. Setelah mendapatkan itu akan mendapatkan EAC dan juga EAS. EAC
yaitu dengan rumus ACWP ditambah dengan nilai kontrak dikurangi BCWP dibagi CPI dikalikan dengan SPI. Kemudian EAS yaitu dengan rumus waktu yang telah diselesaikan ditambah dengan ETS. Kemudian adapun hasil dari kerangka analisis ini yaitu dengan analisis dan juga pembahasan yang tadi, yaitu yang pertama ada cost varian CV dan juga SV atau schedule varian. Yang kedua itu kinerja proyek dari segi waktu atau SPI dan segi biaya atau CPI. Kemudian sisa waktu atau ETS. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau ETC. Kemudian proyeksi waktu penyelesaian proyek atau EAS. Dan yang terakhir proyeksi biaya penyelesaian proyek atau EAC. Kemudian setelah didapatkan hasil akan disimpulkan. Kemudian selesai. Selanjutnya itu teknik analisis. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini yaitu hasil dari ACWP membutuhkan data laporan harian, RAB, laporan mingguan, time schedule, sumber daya per minggu, dan harga satuan sumber daya lapangan. Kemudian untuk hasil dari BCWP memerlukan data RAB dan juga laporan mingguan. Untuk hasil dari BCWS memerlukan data RAB dan juga time schedule. Dan untuk data CV memerlukan data ACWP dan juga BCWP. Kemudian untuk CPI, hasil CPI memerlukan data ACWP dan juga BCWP. Untuk hasil SV memerlukan data BCWP dan juga BCWS. Kemudian hasil SPI memerlukan BCWP dan juga BCWS. Kemudian dari hasil ETC memerlukan RAB, BCWP dan juga CPI. Untuk hasil ETS memerlukan hasil data time schedule, laporan mingguan dan juga SPI. Kemudian untuk hasil EAC memerlukan data ACWP dan juga ETC. Kemudian yang terakhir untuk EAS memerlukan data ETS, laporan mingguan dan juga time schedule. Untuk analisisnya bisa dilihat pada slide PowerPoint. Kemudian yang selanjutnya yaitu rekapan analisis ACWP, BCWP dan juga BCWS. Pada minggu pertama mendapatkan ACWP sebesar Rp64.291.467.000 dan BCWP Rp64.870.543 dan untuk BCWS-nya Rp17.189.398 dan untuk minggu kedua Rp223.373.181 untuk ACWP. Untuk BCWP-nya Rp219.462.836 untuk BCWP-nya. Kemudian yang terakhir untuk BCWS yaitu Rp56.650.414. Kemudian untuk yang minggu ketiga ACWP mendapatkan nilai Rp165.937.001. Kemudian untuk BCWP-nya Rp163.351.111 dan untuk BCWS Rp175.245.334. Kemudian untuk minggu keempat mendapatkan nilai ACWP sebesar Rp233.822.934. Untuk BCWP mendapatkan nilai Rp229.353.218. Dan untuk BCWS mendapatkan nilai Rp201.498.703. Kemudian untuk minggu kelima mendapatkan nilai ACWP itu Rp270.273.502. Untuk BCWP Rp264.829.027. Dan untuk BCWS mendapatkan nilai Rp298.449.635. Untuk minggu ke-6 mendapatkan nilai CWP Rp313.581.586. Kemudian BCWP-nya Rp307.025.112. Dan BCWS-nya Rp307.430.104. Kemudian untuk minggu ke-7 mendapatkan nilai ACWP yaitu Rp561.807.612. Kemudian untuk BCWP-nya Rp548.246.789. Kemudian untuk BCWS-nya Rp448.882.075.
Kemudian untuk minggu ke-8 mendapatkan nilai CWP sebesar 696.992.831 rupiah. Kemudian untuk BCWP-nya mendapatkan nilai 678.126.082 rupiah. Kemudian untuk BCWS-nya mendapatkan nilai sebesar 539.766.543 rupiah. Kemudian untuk minggu ke-9 mendapatkan nilai CWP 572.413.984 rupiah dengan nilai BCWP-nya 561.281.363 rupiah. Kemudian untuk BCWS-nya 534.407.044 rupiah. Kemudian untuk minggu ke-10 mendapatkan nilai CWP sebesar 796.121.045 rupiah dan BCWP-nya yaitu 777.893.696 rupiah. Dan yang terakhir yaitu nilai BCWS-nya 732.116.838 rupiah. Kemudian untuk minggu ke-11 ini merupakan minggu dengan pengeluaran terbesar yaitu ACWP-nya 1.032.526.388 rupiah dengan BCWP 1.054.211.114 rupiah. Kemudian terakhir itu BCWS-nya yaitu 904.942.813 rupiah. Kemudian untuk minggu yang terakhir yaitu minggu ke-12 mendapatkan nilai ACWP sebesar 699.909.948 rupiah dengan BCWP 683.334.729 rupiah. Kemudian yang terakhir yaitu BCWS dengan nilai 925.425.757 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu rekap analisis SV, CV, SPI, CPI, ETS, ETC, EAS, dan juga EAC. Untuk minggu pertama mendapatkan nilai SV 47.681.145 rupiah dengan CV 579.076 rupiah. Untuk minggu selanjutnya bisa dilihat pada tabel di PowerPoint. Kemudian untuk uraian yang terakhir yaitu estimasi temporary schedule atau ETS, estimasi temporary cost atau ETC, dan estimasi all schedule atau EAS, dan juga estimasi all cost untuk EAC. Untuk ETS mendapatkan nilai 7 minggu untuk penyelesaian proyek. Kemudian untuk ETC yaitu 3.148.880.560 rupiah untuk penyelesaian proyek. Untuk estimate all schedule atau EAS memerlukan yaitu menjadi 19 minggu. Kemudian untuk EAC atau estimate all cost yaitu dengan nilai 7.718.668.583. Baik, selanjutnya itu interpretasi hasil. Dari penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan sebuah interpretasi hasil, yaitu yang pertama schedule varian. Schedule varian didapatkan data nilai paling kecil adalah minus 242.091.027 rupiah pada minggu ke-12. Sedangkan nilai paling besar didapatkan pada minggu kedua dengan nilai 162.812.421,44 rupiah. Dan selanjutnya itu cost varian. Cost varian didapatkan data nilai paling rendah adalah minus 18.227.349,73 rupiah yaitu pada minggu ke-10. Sedangkan nilai paling besar didapatkan pada minggu ke-11 dengan nilai 21.684.726,58 rupiah. Untuk schedule performance index atau SPI. SPI per minggu nilai terkecil didapatkan pada minggu ke-12 yaitu 0,74.
nilai SPI terbesar didapatkan di minggu kedua, yaitu dengan nilai 3,87. Jika dianalisa secara keseluruhan dalam proyek ini, perbandingan nilai BCWP dan BCWS menunjukkan nilai 1,508. Nilai tersebut menunjukkan indeks prestasi proyek maju sebesar 51% dari jadwal rencana. Kemudian selanjutnya yaitu Cost Performance Index atau CPI. CPI per minggu nilai terkecil didapatkan pada minggu ke-8 yaitu 0,97. Nilai CPI terbesar didapatkan di minggu ke-11 yaitu dengan nilai 1,02. Jika dianalisa secara keseluruhan, dalam proyek ini perbandingan nilai BCWP dan ACWP menunjukkan nilai 0,98. Nilai tersebut menunjukkan indeks pembengkakan biaya sebesar 2%. Kemudian selanjutnya yaitu ETS atau Estimate Temporary Schedule, merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan selama penyelesaian sisa pekerjaan. Setelah dilakukan analisis, mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian yaitu selama 7 minggu. Proyek ini mengalami kemajuan 3 minggu dari waktu yang tersisa yaitu 10 minggu. Untuk selanjutnya yaitu ETC atau Estimate Temporary Cost, merupakan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sisa pekerjaan. Setelah dilakukan analisis, mendapatkan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sisa pekerjaan yaitu sebesar 3.148.880.590 rupiah. Dengan nilai tersebut, proyek mengalami pembengkakan biaya sebesar 141.543.470,56 rupiah dari nilai real cost yang direncanakan yaitu sebesar 8.637.888.600 rupiah. Kemudian untuk EAS atau Estimate All Schedule merupakan perkiraan waktu total penyelesaian proyek. Waktu total penyelesaian proyek berdasarkan evaluasi minggu ke-12 adalah 19 minggu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu Estimate All Cost atau EAC, merupakan perkiraan biaya total penyelesaian proyek. Biaya total ini didapatkan dari evaluasi progres pada minggu ke-12. Setelah melakukan analisis, nilai yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek adalah 7.718.668.583 rupiah. Dan nilai ini yaitu tidak termasuk PPN 10%. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu yang pertama ada schedule varian atau SV, yaitu mendapatkan data nilai paling kecil adalah minus 242.091.027,52 rupiah pada minggu ke-12. Sedangkan untuk nilai terbesar dapatkan pada minggu kedua dengan nilai 162.812.421,44 rupiah. Kemudian selanjutnya itu cost varian atau CV. Didapatkan data nilai paling rendah yaitu minus 18.227.349,73 rupiah pada minggu ke-10. Sedangkan nilai paling besar didapatkan pada minggu ke-11 yaitu dengan nilai 21.684.726,58 rupiah. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga itu SPI atau Schedule Performance Index. SPI per minggu nilai terkecil didapatkan pada minggu ke-12 yaitu dengan nilai 0,74. Nilai SPI terbesar didapatkan di minggu kedua yaitu 3,87. Jika dianalisa secara keseluruhan dalam proyek ini, perbandingan nilai BCWP dan juga BCWS menunjukkan nilai 1,508. Nilai tersebut menunjukkan indeks prestasi proyek maju sebesar 51% dari jadwal rencana. Kemudian selanjutnya itu CPI atau Cost Performance Index. CPI per minggu nilai terkecil didapatkan pada minggu ke-8 yaitu 0,97. Nilai CPI terbesar didapatkan di minggu ke-11 yaitu dengan nilai 1,02. Jika dianalisa secara keseluruhan, dalam proyek ini perbandingan nilai BCWP dan juga ACWP menunjukkan nilai 0,98. Nilai tersebut menunjukkan indeks pembengkakan biaya sebesar 2%. Kemudian yang kelima yaitu Estimate Temporary Schedule atau ETS, merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sisa pekerjaan. Setelah dilakukan analisis, mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek yaitu selama 7 minggu. Proyek ini mengalami kemajuan 3 minggu dari waktu yang tersisa yaitu 10 minggu. Kemudian selanjutnya, atau yang keenam yaitu
Estimate Temporary Cost atau ETC merupakan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sisa pekerjaan. Setelah dilakukan analisis, mendapatkan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sisa pekerjaan yaitu sebesar 3M148.880.590 rupiah. Dengan nilai tersebut, proyek mengalami pembengkakan biaya sebesar 141.543.470,56 rupiah dari nilai real cost yang direncanakan sebesar 8.637.888.600,00 rupiah. Kemudian yang ketujuh yaitu Estimate All Schedule atau EAS, merupakan perkiraan waktu total penyelesaian proyek, yaitu waktu penyelesaian proyek berdasarkan evaluasi minggu ke-12 adalah 19 minggu. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 yaitu Estimate All Cost atau EAC, merupakan perkiraan biaya total penyelesaian proyek. Biaya total ini didapatkan dari evaluasi progres pada minggu ke-12. Setelah melakukan analisis, nilai yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek adalah 7.718.668.583 rupiah, dan ini merupakan nilai yang tidak termasuk PPN 10%. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu saran. Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, dalam mengatasi permasalahan keterlambatan dalam suatu proyek harus dilakukan percepatan pekerjaan, antara lain dengan cara menambah jam kerja, menambah jumlah tenaga kerja, dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian untuk yang terakhir, saran yang terakhir itu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam penelitian menggunakan metode FEM ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.